Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari. Judul besarnya Kitabul Azan. Nah, rangkaian bab kaifiyat sholat yang kemarin belum sempat ya, bab 103, babun yutawilu fil ulayaini wa yahzifu fil ukhrayaini. Bab ini tentang bacaan pada sholat isya, mulai dari bab 100-nya babul jahri fil isya, bab jahar pada waktu sholat isya. Kemudian bab 101 membaca surat atau ayat di dalam sholat isya gitu ya. Membaca surat atau ayat-ayat yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian bab 102 yaitu bacaan pada waktu sholat isya itu tentang panjang atau banyaknya ayat yang dibaca pada waktu sholat isya. Ternyatanya di bab tersebut Imam Al-Bukhari malah memasukkan hadis yang menerangkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tin. Jadi dalam sholat isya membaca surat At-Tin, ya artinya cukup pendek surat At-Tin. Nah, itu hadis yang dimuat di dalam bab 102-nya yang sebetulnya kecuali subuh nanti ada setelah ini ya, setelah bab bacaan pada salat isya nanti bacaan pada waktu salat subuh. Jadi kecuali salat subuh bacaan surat ya. Bacaan surat pada waktu salat wajib itu tidak terlalu panjang. Ya, meskipun yang disebut panjang atau pendek itu ya relatif gitu ya. Relatif lah di setiap berjamaah, mungkinnya di setiap masjid yang di sana ada berjamaah, kebiasaannya panjang, yang disebut panjang itu seberapa panjang, kalau pendek seberapa pendek. Tergantung ya kepada kebiasaan masing-masing, tapi intinya jangan terlalu panjang seperti yang terjadi pada kasus ini Mu'adz bin Jabal, yang di dalam sholat isya-nya membaca surat Al-Baqarah. Ternyata ada seorang makmumnya yang memisahkan diri, tapi itu juga bukan karena terlalu panjangnya sebetulnya, tapi karena ada keperluan yang sangat mendesak sehingga memisahkan diri lalu menyelesaikan sendirian. Tapi kemudian kejadian itu sampai kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menilai gitu ya, bahwa seseorang sampai memisahkan diri, jadi tidak ikut terus berjamaah sampai selesai itu karena membaca suratnya terlalu panjang. Maka Rasulullah SAW kepada Mu'adz mengatakan, mengapa kamu tidak membaca surat Al-Lail, Asy-Syams, nah sekitar itulah gitunya, bab yang 102 nih. Nah, bab yang kemarin belum dikajinya, karena kemarin itu ada pertanyaan tentang rawatib, sholat rawatib ba'da Jumat. Ya, sholat rawatibnya ba'da sholat Jumat. Ya, kemarin lahnya sudah penjelasannya demikian. Yang intinya boleh 2, boleh 4, boleh dua-duanya. 2 rakaat kemudian 4. Tapi yang saya tekankan gitu ya kemarin itu ya memang gitunya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kan kenapa gitu ya demikian?
Nah kalau makanya kemarin saya kaitkan dengan hadis yang ini, Robi'ah al-Aslami kan yang minta didoakan supaya bisa bertetangga, berdekatan. Artinya di tingkatan surga yang sama, berarti di tingkatan surga yang sama dengan Rasulullah SAW kalau jadi tetangganya, kalau berdekatan. Rasulullah mengiyakan itunya, mendoakan Robi'ah menjadi tetangganya, berdekatan dengan beliau di dalam surga. Tapi Rasulullah meminta banyak-banyaklah mengerjakan sholat sunat. Itunya Rasulullah meminta demikian ya, banyak-banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah yang ternyata ini tentang rawatib pada Jumat ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Dia ini setelah selesai sholat Jumat itu bergeser ya, dari tempatnya mengerjakan sholat Jumat, pindah bergeser, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian bergeser lagi, pindah lagi, kemudian sholat 4 rakaat. Yang sekarang nih bab memanjangkan, babun yutawilu fil ulayaini wa yahzifu fil ukhrayaini. Ya, bab memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Ini masih tentang sholat isya nih ya. Setelah ini baru masuk ke bab berikutnya 104 tentang sholat subuh. Bab memanjangkan 2 rakaat pertama, 2 rakaat awalnya 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat yang kedua. Sebetulnya yang seperti ini bukan hanya pada waktu sholat isya. Nah, karena sholat isya kan ada 4 rakaat ya, 2 rakaat pertama, di mana 2 rakaat pertama ini bacaannya Fatihah dan surat dan dibaca dengan jahar. Ya, bacaannya jaharnya itu di bab ke-100 kan, di bab jahar, bacaan pada sholat isya itu jahar. Sementara di 2 rakaat berikutnya, di 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surat Fatihah dan dibaca sir. Ya, demikiannya bacaan pada waktu sholat isya itu 2 rakaat pertama baca Fatihah dan surat dibaca dengan jahar, sementara di 2 rakaat terakhir, rakaat ketiga dan 4 hanya baca Fatihah dan dibaca dengan sir. Nah ini judulnya demikian ya, memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat kedua. Nah karena pada 2 rakaat pertama itu ada surat, selain Fatihah itu ada surat. Adapun Fatihahnya, nah ini yang di bab berapa itunya yang dengan hadis ini, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Ini menunjukkannya Al-Fatihah itu bacaan wajib, bacaan pokok bahkan. Ya, Al-Fatihah itu bacaan wajib, bacaan pokok, bahkan menjadi inti dari setiap rakaat adalah Fatihah. Ya, inti dari setiap rakaat itu adalah Fatihah. Maka Fatihah itu ada di setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat. Adapun bacaan surat pada sholat isya ini ada di rakaat pertama dan kedua. Maka seperti ini jadinya gitu ya. Seperti judul yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari, memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Nah, memanjangkan 2 rakaat pertama itu karena di 2 rakaat pertama itu selain Fatihah ada surat. Sementara di rakaat ketiga dan keempat itu hanya membaca surat. Nah, hadisnya nih. Ini hadisnya sudah sebetulnya, tapi kita lihat lagi nih ya. Hadisnya an Jabir bin Samurah qala
Qala Umaru li Sa'din laqad syakauka fi kulli syai'in hatta sholati. Qala amma ana fa amuddul ulayaini wa ahzifu fil ukhrayaini wala alu maktadaitu bihi min sholati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala sodaqta zaka zannu bika aw zanni bika. Dari Samuroh, dari Jabir bin Samuroh. Dari Jabir bin Samuroh, dia berkata, Umar bin Khattab berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berkata, sungguh mereka telah mengadukan kamu, melaporkan kamu tentang banyak hal sampai kepada urusan sholat. Kemudian Sa'ad berkata, jadi Umar bin Khattab mengatakan demikiannya kepada Sa'ad, sungguh mereka telah mengadukan, melaporkan kamu tentang segala hal sampai kepada urusan sholat. Sa'ad berkata, amma ana fa'amudul ulayaini wa ahzifu fil ukhrayaini. Mereka mengadukan kamu tentang sholat gitu ya. Ternyata ini klarifikasi, sanggahan gitu ya, bantahan dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku ini memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Ini ya yang jadi pengaduan gitu, pengaduan sholatnya persisnya seperti apa? Ternyata bantahannya seperti ini. Entah seperti apanya di dalam riwayatnya ini tidak disebutkan gitu, pengaduannya seperti apa. Sa'ad bin Abi Waqqas gitunya membantahnya dengan mengatakan, aku ini memanjangkan 2 rakaat pertama dan memendekkan 2 rakaat terakhir. Wala alu maktadaitu bihi min sholati Rasulillah, dan aku sama sekali tidak sedikit pun lah gitunya, tidak sedikit pun aku ini keluar dari mengikuti sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar berkata, sodakta, kamu benar. Zakal zannu bika aw zanni bika. Aku juga sebetulnya, kata Umar bin Khattabnya, aku juga meyakini demikian. Artinya Umar bin Khattab meyakini mustahil kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini, apa sebutannya ya, mustahil kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak benar urusan sholatnya. Nah, diulanglah sedikitnya kisah ini nih, ini menarik soalnya nih ya, harus diulanglah. Hadis ini sebetulnya sudah dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab ke-95. Di sini lebih lengkap, lebih panjang. Jadi kisahnya kan Sa'ad bin Abi Waqqas itu di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah, oleh Umar bin Khattab dijadikan wali, bahasa Arabnya gubernur lah, karena Umar bin Khattab kan pemimpin tertingginya, khalifahnya, Amirul Mukmininnya. Sa'ad bin Abi Waqqas itu di antara orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin di wilayah Kufah. Kalau yang lain misalnya Abu Hurairah itu di zaman Umar bin Khattab juga diangkat sebagai gubernur di Bahrain. Kalau Abu Hurairah di Bahrain, ini Sa'ad bin Abi Waqqas di Kufah. Ternyata di Kufah itu ada, Kufah cukup luas artinya ya, wilayahnya cukup luas. Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin di sana. Ternyata di Kufah itu ada satu kelompok lah gitunya, ada satu kelompok yang entah apa gitunya, entah apa landasannya,
Kelompok ini kemudian memunculkan kebohongan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Banyak tuduhan-tuduhan seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab di hadis tadi ya. Mereka mengadukan kamu tentang banyak hal. Bahkan ini yang menjadi yang menjadi perhatian Umar bin Khattab itu, kalau pengaduannya itu sudah sampai kepada urusan sholat, baru Umar bin Khattab ini bereaksi, itu turun tangan. Ini pengaduannya sudah sampai ke urusan sholat ini. Banyak halnya, diantaranya yang disebutkan di sini nih. Nu mana hadis nanti? Yang ini nih. Ya, orang-orang di Kufah gitu, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar bin Khattab, yang akhirnya fa'azalaha. Akhirnya Umar bin Khattab menghentikan itu Sa'ad bin Abi Waqqas dari jabatannya, kemudian menggantinya dengan Ammar bin Yasir. Orang-orang Kufah mengadukan banyak hal kepada tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, di antaranya yang ini nih, hatta zakaru annahu la yuhsinu yusolli. Pengaduan mereka itu hingga mereka menerangkan annahu la yuhsinu yusolli, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya tidak benar, gitulah intinya. Nah, kenapa Umar bin Khattab itu katakanlahnya baru dia bereaksi, baru dia bertindak setelah urusan pengaduan orang-orang Kufah itu sampai kepada urusan sholatnya. Nah, karena Umar bin Khattab sebelum melepas orang yang ditetapkannya menjadi gubernur, Umar bin Khattab kan hanya memberi satu wejangan. Tapi ini jangan hanya dianggap sejarah nih maksudnya ya. Jangan hanya dianggap sejarah, dulu pernah terjadi demikian. Sama saja hari ini juga berlaku, masalahnya sama. Yaitu Umar bin Khattab itu kan sebelum melepas orang yang diangkatnya sebagai gubernur, Umar bin Khattab mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-sholatu. Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Man hafizoha aw hafazu alaiha, kalau nggak salah gitulah redaksinya. Barang siapa yang memelihara, menjaga, maksudnya memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, Fakod hafizo dinahu, berarti dia sudah menegakkan agamanya. Wa man doya'aha fahuwa lima siwahu adya. Barang siapa yang menyepelekan, menganggap enteng, menganggap remeh urusan sholat, pasti untuk urusan yang lain lebih buruk, lebih parah gitulah ya. Itu wejangan Umar bin Khattab sebelum gubernurnya mulai bertugas. Hanya satu Umar bin Khattab pembekalannya, urusan kalian yang paling penting menurutku adalah sholat. Nah, di sini zakaru annahu la yuhsinu yusolli. Mereka mengadukan, ternyata ini semuanya kebohongan sebetulnya. Ada di Kufah itu ada satu kelompok yang sengajanya memunculkan kebohongan, fitnah. Nah, kemudian Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa orang mendatangi Kufah. Dan sebentar nih kalimat yang ini, mereka datang ke Kufah, mendatangi setiap masjid. Fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan. Nah, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dibarengi oleh beberapa orang untuk datang ke Kufah, artinya untuk memastikan kepastian lah gitu. Kepastiannya bagaimana?
Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa orang diutus oleh Umar bin Khattab ke Kufah. Walam yada masjidan ila sa'al anhu. Nah, ini utusan Umar bin Khattab ini mendatangi semua masjid yang ada di Kufah. Dan setiap mereka tidak meninggalkan masjid itu kecuali mereka, ini maksudnya memang demikian ya, menanyakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu bagaimana. Itu ke setiap masjid yang ada di Kufah ditanyakan demikian. Ya, walam yada masjidan ila sa'ala anhu wa yusnuna alaihi ma'rufan. Oh, justru yang sebenarnya seperti ini ternyata. Wa yusnuna alaihi ma'rufan, justru terkenal. Apa namanya yusnuna? Terpuji, artinya hal-hal yang baik justru yang sebenarnya yang datang dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa yusnuna alaihi, mereka semuanya memuji Sa'ad bin Abi Waqqas nya ma'rufan. Ma'rufan teh bahasa kitabnya justru yang masyhur, yang terkenal. Bahasa Sundana mah jadi sabibir hiji sebutnya teh nya kitunya, bahasa Sunda jadi sabibir hiji. Oh, justru terkenal, terpuji kebaikannya. Nah, sedikit begini, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia ini sahabat, termasuk sahabat yang paling awal masuk Islam. Selama ketika di Mekah, masih di Mekah, artinya mengalami penindasan, penyiksaan, intimidasi selama di Mekah. Sa'ad bin Abi Waqqas pengalaman itu teh. Dan dia bertahan gitu kan, dia bertahan itu di dalam Islam. Yang Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keahlian memanah. Nah, pasukan Rasulullah SAW kalau berperang itu ada pasukan memanah, ada pasukan tombak gitu senjata saat itu ya, ada pasukan pedang. Nah, pasukan memanah ini tak iya guru besar nanti gitu, memanah nanti di kelompok kaum muslimin itu dia yang mengajari para sahabat memanah dan mengikuti semua perang. Kemudian pada akhirnya, ini punya akhir, benar-benar akhir nih, pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk salah satu sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Terkenal kan ya, ada 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ini salah satunya nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Masa iya gitu kan Umar bin Khattab mau percaya kalau sekelompok orang dari Kufah yang melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas la yuhsinu yusolli, itu kan zakaru annahu la yuhsinu yusolli. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sholatnya tidak benar, mustahil Umar bin Khattab percaya. Umar bin Khattab tahu persis siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan masuk Islamnya saja lebih dulu Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Umar bin Khattab. Nah, dituduh demikian, klarifikasi, makanya seperti ini caranya. Sa'ad bin Abi Waqqas dibarengi oleh beberapa orang utusan Umar bin Khattab untuk datang ke Kufah, tanya yang sebenarnya, tanya gitunya kepada orang Kufah yang sebenarnya seperti apa. Nah, mereka datang ke sana, lam yada masjidan illa sa'al anhu wa yusnuna alaihi ma'rufan. Nah, para utusan ini yang diutus oleh Umar bin Khattab ini tidak melewatkan satu masjid pun kecuali mereka menanyakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas wa yusnuna alaihi ma'rufan. Justru yang muncul, yang terdengar gitu dari semuanya adalah mereka memuji. Ya pastilah demikian ya, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab ini nih. Hatta dakhala masjidan li Bani Absin. Nah, kemudian sampailah kepada satu masjid Banu Absin namanya gitu ya, di Kufah itu. Di masjid tersebut
Faqama rajulun minhum, berdirilah salah seorang dari kaum Bani Absin itu, yuqalu lahu Usamah bin Qatadah, namanya Usamah bin Qatadah. Ini di satu masjidnya, semua masjid ditanya. Nah ketika sampai di masjid ini di Banu Absin, berdirilah seseorang yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia mengatakan, amma iz nasyaztana fa inna sa'dan kana la yasiru bisariyah. Orang ini mengatakan, Usamah bin Sa'ad mengatakan, dia ini atau Sa'ad ini orang yang tidak memperhatikan, kurang memperhatikan nawannya pasukan perang. Jadi ini diantaranya menurut ini tuduhannya kurang perhatian mungkinlah kepada pasukan keamanan, pasukan perang. Wala yaksimu bisawiyah, dan kalau membagi itu APBD itu adalah membagi APBD jatah per kecamatan berbeda, tidak adil nih. Kalau membagi itu tidak adil. Wala ya'dilu bil qadiyah, dan kalau memutuskan sesuatu itu juga tidak adil. Nah ini orangnya ada, Sa'ad bin Abi Waqqas ada di sana ketika orang tadinya, karena kan rombongan utusan Umar bin Khattab ini dengan Sa'ad gitunya datang ke Kufahnya, Sa'adnya ikut. Nah mendengar orang tadi mengatakan demikian, Sa'ad berkata, amma wallahi la ad'uwanna bi salasin. Ininya yang harus jadi pelajaran gitu, karena ini bukan hanya sejarah. Ini yang harus jadi pelajaran itu. Tadi juga masalahnya sama. Umar bin Khattab mengatakan demikian, untuk kita itu kena nggak? Untuk semua orang juga sama. Umar bin Khattab mengatakan urusan kamu, anggaplah kamu ini semua orang. Urusan orang Islam gitu, apalagi sebagai pemimpin ya. Apalagi sebagai pemimpin berarti kalau dulunya mau menjatuhkan seorang pemimpin, lapor ke net terbalik sholatnya jatuh kan. Padahal ini kan berlaku bagi semuanya, karena kata-kata Umar bin Khattab itu gitu kan, ini berlaku untuk semuanya. Anggaplah barang siapa memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, berarti dia itu menegakkan agamanya. Benar kan? Ini berlaku untuk semua orang. Kalau sebagai seorang pemimpin ya pastilah, namanya pemimpin kan diikuti. Kalau pemimpin itu diikuti, artinya pemimpin itu punya tanggung jawab yang berat, karena ini kan yang dipimpinnya akan mengikuti. Dan pemimpin itu pasti mengikuti yang dipimpin itunya masyarakat lah, atau secara umum mau dalam skop kecil di keluarga kan ada pemimpin keluarga, atau dalam skop yang lebih besar sebuah organisasi ya, sebuah wilayah atau apalah, pasti masyarakat sebutnya umat itu butuh panutan, pasti akan mencontoh. Nah, Umar bin Khattab ini kalau terhadap meskipun ini isi nasihatnya, urusan kamu yang penting menurutku adalah sholat. Nah, misalnya di sebuah keluarga bisa gitu kan, yang dimana di situ ada pemimpinnya. Kalau pemimpin rumah tangga itu kan suami ayah gitunya. Kalau dia tidak berjamaah, anaknya berjamaah mual sholatnya. Ya, kalau pemimpinnya tidak berjamaah, anak-anaknya akan berjamaah nggak sholatnya? Pasti lihat apa yang dilakukan oleh pemimpinnya. Kemudian si ayahnya memerintah, kamu sholat berjamaah, paling gede jebian. Mana lagi tara, sok tukangan mata tegera. Ditah ke batur.
Tapi jangan dikira mau wani hari hareupeun mah. Tidak akan berani kalau di depan itulahnya, karena ada rasa hormat kepada orang tua, kepada pemimpin. Lebih mencontoh melihat apa yang dilakukan. Ya, untuk memimpin yang lain juga sama. Lamun di pesantren meureun sok ngeprak berjamaah kan itu manehna tara sok kumaha. Atawa teu ngeprak ge pemimpinnya tidak suka berjamaah, ini santri-santrinya berjamaah enggak akan berjamaah pasti. Kenapa? Karena mengikuti. Maka Umar bin Khattab ini karena tanggung jawabnya berat, dan memang demikian masalahnya. Barang siapa memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, ini berlaku umum sebetulnya. Benar, berarti dia sudah menegakkan agamanya. Ada dalilnya kan yang demikian, yaitu as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh mau bagaimana? Sholat itu kan tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh, ya runtuhlah agama. Cerdas, bener, jenius Umar bin Khattab. Sehingga difatwakannya intinya, yang lainnya pasti barang siapa menegakkan sholatnya berarti dia sudah menegakkan agamanya. Barang siapa menyepelekan, meremehkan, menganggap enteng urusan sholat, untuk urusan yang lain pasti lebih buruk. Ini berlaku jangan tidak hanya sebagai pemimpin, coba kita rasakan secara pribadi saja untuk sendiri. Kalau saya katakanlah, kalau saya memelihara gitunya menegakkan sholat, saya menegakkan agama berarti. Kalau saya menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan urusan sholat, berarti saya ini untuk urusan selain sholat pasti lebih buruk. Ini berlaku bagi semuanya. Kita kembali ke sini nih. Atau tuduhannya tadinya satu, kurang perhatian gitu terhadap pasukan keamanan intinya. Yang kedua, kalau membagi tidak suka berbeda, kalau memutuskan suatu perkara tidak adil, ini berat sebetulnya. Nah kemudian sampai kepada urusan sholatnya, yaitu la yuhsinu yusolli. Saat berkata, demi Allah aku akan mendoakan orang ini 3 hal. Nah padahal kayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas nih ya, banyak sih keutamaannya, karena kan ini termasuk salah satu sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Itu keutamaannya banyak. Di antaranya ada yang istimewa yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sa'ad bin Abi Waqqas ini didoakan secara khusus oleh Rasulullah SAW. Didoakannya adalah kurang lebih beginilah ya. Ya Allah, jadikanlah Sa'ad ini kalau berdoa, doanya dikabulkan. Ini Sa'ad mau berdoa nih. Itu kan Sa'ad ini mau berdoa nih ya, mendoakan orang tadi ini yang siapa tadi? Usamah bin Qatadah. Ngaran Arabnya Usamah bin Qatadah, nya ada orang Kufah tuh. Ari kalakuan siga kieu. Ari ngaran Arab gitu. Kalakuan siga kieu. Doanya adalah Allahumma in kana abduka haza kaziban. Ya Allah, kalau saja hambamu ini siapa? Usamah bin Qatadah yang dimaksudnya. Ya Allah, jika hambamu ini berdusta, komariaan wasumatan, dan orang tadi berdiri kemudian mengatakan sesuatu itu karena sesama manusia lah intinya ya. Intinya karena hanya mencari keuntungan dari sesama manusia. Pujian lah jelema itu, pujian, dan itulah mencari keuntungan dari sesama manusia. Ya Allah, kalau saja hambamu ini berdusta dan dia berdiri kemudian tadi mengatakan begini itu karena mencari keuntungan dari sesama manusia, fa'atil umrohu, maka panjangkanlah umurnya, wa'atil fakrohu, dan panjangkan juga kesengsaraannya. Alah lamun cek bahasa Sunda mah sing panjang umur tapi balangsak.
didoakan saat demikian nih. Wa aridhu bil fitan, dan tunjukkanlah atau penuhilah gitunya, penuhilah dengan naon cenah bil fitan di dia mah kerusakan. Tah tiga tah doanya nya atil umrohu wa atil faqrohu wa aridhu bil fitan, penuhilah hidupnya itu dengan fitnah azab, berarti si pangiksakeun Allah teh jelema ieu itu tah mun ceuk urang mah. Wa aridhu bil fitan, penuhilah hidupnya itu dengan fitnah. Wa kana ba'du, setelah kejadian itu nih, setelah didoakan oleh Sa'ad, iza su'ila, apabila orang tersebut Usamah bin Qatadah itu ditanya, yaqulu syaihun kabirun maftunun, dia itu apabila ada yang bertanya lah gitu tentang Usamah bin Zaid bin Qatadah, Usamah bin Zaid aduh, Usamah bin Zaid mau ulah atuh eta mah kesayangan Nabi. Justru orang-orang akan mengatakan dia itu syaikhun kabirun mabtunun, tua bangka yang disiksa. Syaihun kabirun teh tua bangka teh karena usianya memang jadi benar panjang seperti doanya Sa'ad. Dia itu tua bangka yang difitnah atau disiksa. Asobat ni ini Usamah nih yang mengatakannya. Dia mengatakan, jadi aku ini tua bangka yang difitnah atau disiksa. Asobat ni dakwatu Sa'din, aku kena oleh doanya Sa'ad. Dia mengakui, ini Usamah bin Qatadah mengakui, ini kata-kata Usamah bin Qatadah, asobat ni dakwatu Sa'din, aku kena oleh doanya Sa'ad. Fa'ana ra'aituhu, Abdul Malik nih, di sini sebut ada orang namanya Abdul Maliknya. Qala Abdul Malik berkata, fa'ana ra'aituhu ba'du, setelah itu aku melihat qad sakoto hajibahu ala ainaihi minal kibar, aku melihat bulu alisnya itu sudah menutupi matanya karena usianya yang sangat tua. Aku melihatnya bulu alisnya sudah menutupi matanya minal kibar karena sangat tua. Wa innahu la yata'arradu lil jawari fit turuki yagmizuhunna, dia itu suka ada di jalan di mana gitulahnya yang sangat terlihat dia ini itu tadi doanya balangsak hidupnya gitu, bahasa Sunda bahasa Indonesia itu balangsak teh merana Allah itu hidupnya itu benar-benar disiksa oleh Allah itunya. Ini orang yang memfitnah Sa'ad. Kalau masalah ininya gampang sebetulnya. Saya ingin nih mengungkap kisah ini karena di dalam kisah ini ada pelajaran yang sangat penting, yaitu tuduhan yang membuat Umar bin Khattab bereaksi itu sampai ke urusan sholatnya. Justru ini kan yang diwanti-wanti oleh Umar bin Khattab, urusan kamu yang paling penting menurutku adalah sholat. Ya, dengan penjelasan barang siapa memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, maka dia telah menegakkan agamanya. Nasihat Umar bin Khattab ini kan berlaku untuk semua orang. Isi nasihat yang demikian, barang siapa yang menyepelekan, menganggap remeh, itu kan menganggap enteng urusan agama, maka untuk urusan yang lain pasti lebih buruk, lebih jelek pasti. Melebarlah sedikitnya karena pada masalah ieu mah gampang nu ayeuna mah judul nu ieu mah, yaitu memanjangkan 2 rakaat pertama, memendekkan 2 rakaat kedua. 2 rakaat pertama baca surat, 2 rakaat awalnya pertama baca Fatihah dan surat, kemudian 2 rakaat berikutnya itu tidak membaca surat.
ternyata kan hadisnya hadis yang barusan gitu yang dimasukkan. Ini ada tambahan sedikit nih. Entah ini terpengaruh, mungkin terpengaruh juga dari terjemah. Kalau tuduhannya layuh sinus solata bagi Umar bin Khattab ini, dengan tuduhan demikian itu kategorinya berarti pelanggaran berat. Kalau tuduhannya sudah sholatnya nggak benar, itu berarti kategorinya sholat tidak benar, itu ini pelanggaran berat, pelanggaran terhadap Islam artinya. Besar masalahnya berarti kan ini pelanggaran berat kalau sudah sholatnya tidak benar. Karena kalau sholatnya tidak benar oleh Umar bin Khattab itu ini sudah sangat bahkan itulahnya ini sangat besar, ini sangat berat pelanggarannya. Dan Umar bin Khattab kan memandang bahwa ini saat sebagai pemimpin, kalau pemimpinnya sudah melakukan pelanggaran berat, pelanggaran besar dengan sholatnya gitunya, sholatnya itu tidak benar. Kalau diikuti oleh bawahannya bagaimana? Karena nanti orang Kufah kan akan melihat pemimpinnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang ada di sana. Lalu diikuti, bahaya besar berarti. Bahaya besarnya menurut Umar bin Khattab ini bagi Islam itu, ini bahaya besar kalau pemimpinnya sudah demikian, sholatnya tidak benar, ini pelanggaran berat. Justru itu yang dimaksud ayat ini. Sering juga nih ayat ini saya sebut-sebut nih. Itu ayat Arafah, ayat nama di surat di surat Al-Maun. Fawailul lil musallin. Aneh nggak sih ayatnya seperti ini? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Apa nggak salah? Ada yang salah nggak dengan ayat ini? Fawailul lil musallin. Kenapa orang yang sholat masih dinyatakan celaka? Fawailul lil musallin, celakalah, artinya orang yang mengerjakan sholat justrunya yang dinyatakan celaka di dalam ayat ini. Tapi kan bukan berlaku umum, sebutnya bukan berlaku umum. Ada penjelasan berikutnya, allazina hum an sholatihim sahun. Oh, yang seperti itu ternyata yang dinyatakan celaka. Kenapa celaka? Padahal kan sholat musholin itu padahal kan mengerjakan sholat. Justru artinya dengan sholat yang dikerjakannya dia celaka. Kan ayat itu demikian maknanya. Wailun lil musholin, celakalah bagi yang sholat. Artinya sholat yang dikerjakannya itu yang membuatnya celaka. Mengapa demikian? Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang bukan fi sholatihim, an sholatihim. Yalah, iya bahasa Arabnya. Kalau fi sholatihim, anggaplah maknanya fi sholatihim itu ketika pelaksanaannya di dalam sholatnya. Kalau an sholatihim ini yaitu orang-orang yang tentang sholatnya, ini lebih luas, ini lebih menyeluruh, lebih mencakup, bukan hanya sekedar pelaksanaannya. Ya, bukan hanya sekedar pelaksanaannya gitulah yang salah, tapi salah sejak akarnya. Nu ieu mah an sholatihim, salah sejak akarnya. Karena kalau pelaksanaan itu kan akhir, itu muara. Ketika seseorang mengerjakan sholat, ini akhir, amal mah terakhir. Ya, amal itu kan muara, amal itu terakhir, akarnya.
Dasarnya di mana? Tadi teh eta khuluk anger akar nama didinya. Kalau an sholatihim bukan pada waktu sholatnya saja, tapi orang yang kalau mengerjakan jadi celaka. Kenapa? Karena tentang sholatnya orang ini sahun. Sahun itu yang seperti apa? Benar pokoknya namanya sholat benar celaka. Masa orang sholatnya benar celaka, yang celaka yang bagaimana? Yang nggak benar berarti sholatnya. Dan tidak benar sholatnya itu bukan hanya dilihat di akhir, di muara, di pelaksanaannya, bukan. Di pelaksanaannya juga kelihatan sebetulnya. Di pelaksanaannya juga kelihatan. Tapi ini akibat. Di mana akarnya itu adalah lo tadi tah. Umar bin Khattab untuk urusan yang lain pasti lebih buruk gitunya, untuk urusan yang lain pasti lebih buruk. Kalau urusan sholatnya bukan hanya pelaksanaannya, kalau urusan sholatnya sudah buruk, sudah jelek, sudah kenapa demikian? Karena sholatnya didoya'ahate, karena sholatnya dianggap enteng, sholatnya dianggap remeh, sholat dianggap masalah sepele. Tak eta akar permasalahanana. Itulah akar permasalahannya. Menganggap enteng urusan sholat, menganggap sepele urusan sholat, pasti pelaksanaannya nggak akan benar. Ini mulai dari sini, berarti boleh kita sebutlah seperti ini. Bagaimana seseorang kan memandang, disebutnya memandang, menanggapi, menyikapi, terakhir melaksanakan sholat. Nah, kalau dari sejak memandang urusan sholat sudah dianggap enteng, dianggap remeh, dianggap sepele, ya pelaksanaannya pasti gak akan benar. Sebetulnya ayat tersebut itu tentang orang-orang munafik. Sebetulnya ayat itu tentang orang-orang munafik. Orang munafik ada yang benar nggak sholatnya? Kan nggak ada. Kalau di surat apa yang disebut mereka mengerjakan sholatnya itu apa namanya? Kusala. Nah gitu sholatnya kesigano hoream. Tidak ada keseriusan. Ya kenapa? Nah memang mereka memandang sholat sebagai apa? Ya orang-orang munafik memandang sholat itu sebagai apa? Sebagai beban bagi mereka, karena mereka kan sebetulnya tidak mau. Mereka memandang sholat itu sebagai beban yang harus mereka kerjakan, karena kalau tidak dikerjakan ya mereka ketahuan bahwa mereka itu sebetulnya kafir yang berpura-pura masuk Islam. Nah mulainya dari akar permasalahannya. Kalau sudah memandang gitu, menanggapi, menyikapi urusan sholatnya tidak serius, pelaksanaannya juga tidak akan serius. Nah kalau di sini kalau Sa'ad bin Abi Waqqas, wah mana mungkin seorang sahabat yang masuk surga tanpa hisab menganggap sepele urusan sholat. Ada satu hal ini kalau nggak salah sudah kan ya babnya di bab apa ya, ini sudah ke kaifiatnya, berarti sudah nih kita ulang lagi lah ini nih bab ini nih. Kalau Imam Bukhari bab judulnya itu wajib meluruskan, menyempurnakan, meluruskan saf, itu judulnya sihnya, bab wajib menyempurnakan atau meluruskan saf. Nih kalau masih ingat hadis yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab tersebut, yaitu Anas bin Malik itu setelah Rasulullah meninggal ternyata tidak tinggal di Madinah, padahal Anas bin Malik orang Madinah. Ya Anas bin Malik itu sahabat Ansornya asli, itulah orang Madinah Anas bin Malik. Tapi setelah Rasulullah meninggal, kemudian Anas bin Malik itu tidak tinggal di Madinah. Banyak ternyata sahabat yang apa namanya setelah Rasulullah meninggal itu kemudian menyebar gitulah, hanya sekalian
sekaligus menyebarkan Islam. Sekali waktu Anas bin Malik datang ke Madinah, ya disambutlah oleh orang Madinah. Karena Anas bin Malik itu ini juga karena doa Rasulullah nih ya. Jadi ada sahabat-sahabat yang didoakan secara khusus oleh Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas tadi termasuk salah satunya. Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah itu, didoakannya umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak. Ternyata Anas bin Malik itu menjadi sahabat Ansor, grup Ansor lah itunya, kelompok Ansor. Anas bin Malik itu menjadi sahabat Ansor paling kaya, itu Anas bin Malik. Bahkan ada yang aneh gitunya, ini karena doa Rasulullah kan. Tanahnya luas, Anas bin Malik itu ya kan sahabat paling kaya lah. Tanahnya luas, kebunnya juga banyak. Ada yang aneh, kebunnya Anas bin Malik itu kurmanya berbuah setahun 2 kali, malaya nu batur mah. Sampai sekarang kurma itu berbuahnya setahun sekali. Kebun Anas bin Malik itu berbuahnya setahun 2 kali. Dan kebun kurma Anas bin Malik itu mengeluarkan aroma minyak wangi seungit kebunan teh aneh atau kebun Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik itu nih sekali waktunya datang ke Madinah, disambut oleh orang Madinah. Karena Anas bin Malik itu sebetulnya kan asli orang Madinah, kaum Ansor. Nah, ketika datang ke Madinah, disambut oleh orang Madinah, kemudian sholat berjamaah di Masjid Nabawi nih. Ini setelah Rasulullah tidak ada nih ya. Sholatlah di Masjid Nabawi, kemudian ditanya oleh orang Madinah, apa bedanya Madinah ketika masih ada Rasulullah dengan setelah tidak ada? Pasti Anas bin Malik kan bisa melihatnya dulu ketika Rasulullah masih ada seperti apa. Kemudian kan Anas bin Malik meninggalkan Madinah, ya anggaplah lama tidak datang ke Madinah. Ketika datang lagi, dan ditanya demikian, apa bedanya Madinah ketika masih Rasulullah masih ada dengan setelah Rasulullah tidak ada? Anas bin Malik itu di antara sahabat termasuk ulama. Anas bin Malik itu 5 besar nih sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak. Anas bin Malik ini masuk salah satunya, banyak sekali hadis dari Anas bin Malik. Jadi ulama Anas bin Malik. Ditanya demikian, berarti telak sebutnya teh orang Sunda mah apanya? Ya telak teh artinya hal-hal rinci pun oleh Anas bin Malik itu terlihat. Sampai ke hal-hal rincinya gitulah oleh Anas bin Malik itu terlihat. Apa bedanya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada? Anas bin Malik ini ya karena seorang ulama kudu mengerti orang Madinah teh. Gitulah disebut nantinya. Harusnya paham nih jawaban Anas bin Malik itu sedikit singkat tapi nyelak muncik orang mah eta teh. Anas bin Malik mengatakan sama saja atau tidak ada bedanya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada. Apa bedanya? Sama saja. Hanya Anas bin Malik hanya menyebutkan satu. Aku lihat kalian ini tidak meluruskan saf. Geus kitu unggul. Anas bin Malik teu ka Madinah deui. Hanya mengatakan demikian. Apa bedanya Madinah ketika Rasulullah masih ada dengan setelah beliau tidak ada? Sama saja. Hanya satu hal. Aku melihat kalian itu tidak meluruskan saf. Ya palinter tah sahabat. Urusan apa ini yang diungkap oleh Anas bin Malik? Urusan apa nih? Kan Anas bin Malik mengungkapkan urusan apa? Urusan sholat. Berjamaah sapna geus teu lempeng setelah yang datang kurang lebih demikian. Pergi Anas bin Malik nggak pernah kembali lagi. Urusan sholat ini berarti yang dipermasalahkan, yang dimunculkan oleh Anas bin Malik sakitu teh nu berjamaah. Dengan melihat mereka yang berjamaah saja Anas bin Malik sudah bisa menilai Madinah secara keseluruhan seperti apa.
Coba benar nggak Anas bin Malik sudah bisa menilai kan ini Madinah setelah Rasulullah tidak ada secara keseluruhan itu seperti apa, tinggalin berjamaah lagi gitu. Nggak emang nggak usah Anas bin Malik teh ini teh yang berjamaah saja gitunya dijadikan penilaian oleh Anas bin Malik demikian. Nggak nutara patong diomongkan. Bagaimana kalau yang tidak ikut berjamaah? Tengah cik Anas bin Malik teh paling. Karena kalau tentang saf kan ada beberapa hadis kan. Di antaranya artinya jangan dianggap sepele. Itu kan urusan salat bukan nggak ada yang sepele. Di antaranya Rasulullah SAW itu kan kalau mau mengimami meskipun tidak selalu sihnya pas para sahabat kan paham gitu. Rasulullah kan suka istawu, luruskan saf kalian, sempurnakan saf kalian. Karena lurus tidaknya saf kalian itu sangat berpengaruh terhadap kita kaitan di antara hati-hati kalian. Telempeng manggeus recol berarti bukan barisannya, hati tah. Safnya tidak lurus artinya lemah nih keterikatan rasa persaudaraan, berarti keterikatan rasa persaudaraan seiman, rasa persaudaraan sesama muslimnya lemah berarti kalau safnya tidak lurus. Ini kan menggambarkan secara keseluruhan. Jadi Madinah saat itu seperti apa? Beradul berarti nyagi berjamaah safna geus teu lempeng. Sudah rusak lah gitunya menurut penilaian Anas bin Malik, padahal hanya melihat dari yang pokok ini urusan sholat itu berjamaah nawai itu berjamaah tapi sam lagi telempeng sakitu Anas bin Malik mah. Artinya dampaknya luas kan kalau Rasulullah sudah menyebutkan karena lurus tidaknya saf itu berkaitan sangat menentukan berarti apa namanya kuat atau lemahnya keterkaitan di antara hati teh artinya rasa persaudaraan seiman sesama muslimnya. Lihat saja kalau berjamaah asapnya lurus ya. Ternyata kan masalahnya kalau sudah seperti itu di luar sholat bagaimana? Karena lemah gitu rasa persaudaraan seiman sesama muslimnya bisa jadi saling hasut, saling celakakan. Ini sangat mempengaruhi, makanya sangat mempengaruhi secara keseluruhan. Kumaha nu berjamaah, stop dia omongkeun nu berjamaah, mah nu berjamaah wae masih teu lempeng mah kitu tah akibatna kalau safnya tidak lurus. Ya, apalagi kalau yang apa namanya di hadis Muslim kalau nggak salahnya hadis Muslim. Di dalam hadis Muslim itu ini kan Rasulullah menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah para nabi. Berjamaah itu sunnah para nabi yang Allah sunnahkan. Kalau kalian tidak berjamaah berarti kalian itu meninggalkan sunnah nabi kalian dan pasti akan sesat. Kira mana eta teh aya hadisna teh nu eta? Atuh naon atuh keywordna nya. Sugan aya ya sugan ketemu ya. Dan orang menyebut ini di hadis itunya ya, orang yang sengaja tidak sholat berjamaah itu adalah naon bahasanya seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya tak eta kurun atau kiwunna. Ini nih hadis riwayat Muslim. Panjang ya hadisnya ya, kita baca terjemahnya nih ya. Nah, dari Abdullah mengatakan kami dahulu berpikiran bahwa
tidaklah seseorang yang tidak menghadiri sholat berjamaah melainkan ia seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Atau kalaulah ia sakit, maka ia berjalan dengan cara dipapah di antara dua orang hingga ia menghadiri sholat berjamaah. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW telah mengajari kami sunnah-sunnah petunjuk, dan di antara sunnah petunjuk adalah sholat wajib di masjid yang karenanya dikumandangkan azan. Hadis Muslim nih nomor 1045. Nu ieu meureun satu lagi nu rada panjang namanya. Nah, yang ini satu lagi nih, Abdullah bin Mas'ud juga nih berkata, siapa yang berkeinginan berjumpa dengan Allah kelak sebagai seorang muslim, lah semeunikieu lah kepala fadl ini Ibnu Mas'ud ya. Barang siapa berkeinginan bertemu dengan Allah besok sebagai seorang muslim, hendaklah ia jaga semua sholat yang ada dimanapun ia mendengar panggilan sholat itu. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabi kalian sunnah-sunnah petunjuk, dan sesungguhnya semua sholat di antara sunnah-sunnah petunjuk itu. Kalau kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana seseorang yang sengaja tidak hadir di masjid, berarti kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Sekiranya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Tidaklah seseorang bersuci dengan baik kemudian menuju salah satu masjid yang ada, melainkan Allah menulis kebaikan baginya dari setiap langkah kakinya, dan dengannya Allah mengangkat derajatnya dan menghapus kesalahannya. Menurut pendapat kami, tidaklah seseorang sengaja tidak sholat berjamaah melainkan dia seorang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Ini diterjemahnya kurung munafik tulen. Sungguh dahulu seseorang di antara kami harus dipapah di antara dua orang hingga diberdirikan di saf sholat yang ada. Ada berapa nih? Ada dua atau hadis yang demikiannya. Makanya kan siapa Muaz bin Jabal kepada orang yang memisahkan diri kan, karena baca suratnya terlalu panjang, lalu ada seseorang yang memisahkan diri, Muaz bin Jabal mengatakan dasar munafik. Ya karena berjamaah lalu mengubahnya jadi salat sendirian, tidak berjamaah. Berarti benar, ternyata kan Rasulullah mengomentari Muaz bin Jabal mengatakan dasar munafik. Kata-kata Muaz ini oleh Rasulullah tidak disalahkan. Muaz bin Jabal mengatakan demikiannya kepada orang yang memisahkan diri, artinya kan jadi tidak berjamaah, ya komo gitulah, alah komo. Apalagi yang memang dari awal tidak ikut berjamaah, sengaja tidak berjamaah. Muaz bin Jabal mengatakan apa? Gitu, pak benar gitu, berarti dasar munafik. Dan kata-kata Muaz ini tidak dinyatakan salah, tidak dikoreksi oleh Rasulullah. Meskipun saat itu kan yang ditegur Muaz bin Jabal, tong panjang teuing atuh maca suratna. Kamu ini itu kan menjauhkan, fattanun, kamu menjauhkan orang-orang dari Islam. Karena sampai terjadi demikian. Tapi kata-kata Muaz kepada orang yang memisahkan diri itu dasar munafik, itu tidak dinyatakan salah oleh Rasulullah. Nah kembali ini soalnya ininya hadis yang dimuat di bab 103 sekarang itu hadis tentang Sa'ad sihnya. Di mana di hadisnya gitu Sa'ad Sa'ad mengatakan
Babnya kan memanjangkan 2 rakaat pertama, kemudian memendekkan 2 rakaat kedua. Nah, hadis yang dimuatnya itu hadis tentang saat, meskipun di sini ringkasnya karena yang panjang tadi saya lihat ke belakang itu di bab salat zuhur. Nah, di sini ada kata-kata amuddul ulayaini wa ahzifu fil ukhrayaini. Nah, ini wajhul istidlal. Apa sih namanya? Wajhul istidlal teh. Bang Toto no apaleun motor. Wajhul istidlal nih dari hadis ini, kata atau kalimat yang berkaitan dengan sekarang ini masalah apa? Imam Bukhari ini kan masalahnya adalah memanjangkan 2 rakaat pertama, memendekkan 2 rakaat kedua. Ini ada kata-kata ini di hadisnya persis demikian. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku panjangkan 2 rakaat pertama dan aku pendekkan 2 rakaat kedua, 2 rakaat berikutnya, dan aku tidak keluar sedikit pun dari sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Artinya ini sholat yang dilakukan oleh Rasulullah, karena di sini Sa'ad bin Abi Waqqas menyandarkan apa yang dilakukannya itu kepada Nabi. Aku tidak bergeser, tidak keluar sedikit pun itu dari sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, inilah sholat Rasulullah. Artinya ya Rasulullah itu kalau sholat demikian, memanjangkan 2 rakaat pertama, memendekkan 2 rakaat berikutnya. Meskipun ini dalam bab sekarang ini untuk sholat isya, ternyata bukan hanya sholat isya, sholat zuhur, ya, karena di bab sholat zuhur juga seperti ini masalahnya, memanjangkan 2 rakaat pertama, memendekkan 2 rakaat kedua. Sholat asar sama, sholat maghrib di rakaat ketiganya yang dipendekkan. Nah, panjang dan pendeknya di 2 rakaat pertama dan 2 rakaat terakhir itu karena kalau di 2 rakaat pertama selain membaca Fatihah juga membaca surat. Adapun pada 2 rakaat terakhir hanya membaca Fatihah, jadi pendek. Kemudian ada satu lagi ini di antara 2 rakaat awalnya yang disebut memanjangkan 2 rakaat pertama. Kebiasaan Rasulullah SAW itu rakaat pertama bacaan surat atau bacaan ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Kebiasaan Rasul itu baca surat di rakaat pertama itu lebih panjang daripada di rakaat yang kedua. Kalau ini sebetulnya sangat jelasnya dengan yang bedanya panjang rakaat 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat terakhir itu pasti sangat signifikan, mungkinlah perbedaannya sangat signifikan, sangat jauh. Karena 2 rakaat pertama kan selain membaca Fatihah juga membaca surat, apalagi kalau membaca suratnya yang panjang. Dan nanti di bab berikutnya ini babul qiraati fil fajri, bab bacaan pada waktu sholat subuh. Di antaranya nanti ada hadisnya Rasulullah itu membaca surat Al-Haqqah. Rasulullah SAW membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah itu berapa ayat? Seluruhnya 52, Fatihahnya 7. Ya, kalau rakaat andainya kalau di rakaat pertama dan kedua itu membaca surat Al-Haqqah. Jadi surat Al-Fatihah tambah bacaan surat yang panjangnya, yang banyaknya 52 ayat. Jauh berarti bedanya. Kalau rakaat ketiga, keempat hanya baca Fatihah. Berikan sangat jauhnya perbedaannya. Kalau di semua rakaatnya hanya baca Fatihah pasti nggak akan beda. Yang membedakan 2 rakaat pertama jadi lebih panjang, lebih lama dari 2 rakaat terakhir itu karena di 2 rakaat awal itu baca surat. Nah, apalagi kalau baca suratnya, apalagi kalau seperti yang ini, mungkin Aisyah pun yang menilai dalam tanda kutip Aisyah menilai
keterlaluan mungkin, tapi dalam tanda kutip, bukan dalam arti yang bukan dengan konotasi negatif, bukan. Rasulullah SAW itu kan pernah sholat malam sampai badannya pegal-pegal, kakinya bengkak oleh Aisyah gitu, dipijit anggaplah gitu. Dan Aisyah mengatakan, kenapa harus sampai demikian sholat malamnya? Rasulullah kan menjawab, apa tidak boleh kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Nah, di dalam hadis lain seperti apa sholatnya, bacaannya, yaitu di rokaat pertama, berarti 1 rokaat nih. Di rokaat pertama Rasulullah itu membaca Al-Baqarah. Siapa nih yang menceritakannya? Saya mengira Rasulullah itu akan berhenti di ayat ke-100, ternyata dilanjutkan sampai ayat ke-200, dilanjutkan sampai selesai, ternyata Al-Baqarah. Dan saya kira mau terus ruku, baca lagi Ali Imran, saya kira mau 100 ayat, enggak, sampai tamat Ali Imran, kemudian ditambah lagi setengah kalau nggak salah surat An-Nisa, sarokaat. Berapa lama? Fatihah nama 7 ya, anger. Kalau Fatihahnya kan tetap 7 ayat. Ternyata baca suratnya yang sangat panjang, tapi ini kan ketika Rasulullah sholat sendirian. Kalau ketika menjadi imam, Rasulullah itu tidak membaca surat yang panjang, bahkan kan Rasulullah menegur Mu'adz bin Jabal yang membaca surat Al-Baqarah pada waktu berjamaah sholat Isya, sampai ada salah seorang makmum yang mengundurkan diri. Tafsir ayatnya bab 103. Karena hadis ini nih nggak ada salahnya lah tadinya mengulang, karena di sana ada yang sangat penting, yaitu pada kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana dia kan seorang gubernur. Nasihat wejangan sebelum bertugasnya hanya 1 dari Umar bin Khattab. Nah, kita lihat wejangan Umar bin Khattab ini bukan hanya untuk seorang pemimpin, untuk semua orang berlaku. Barang siapa memelihara, menegakkan sholatnya, berarti dia menegakkan agamanya. Wa man doya'aha, barang siapa yang cek bahasa Sunda nama nganyapirakeun lelewodeh, itu barang siapa yang menganggap enteng, menganggap remeh, menyepelekan urusan sholat, urusan yang lain pasti lebih buruk. Itu kan berlaku bagi semua orang, bukan hanya untuk seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tosah 2 hiji tahnya bab, berarti selesai nih. Nanti berikutnya babul qiraati fil fajri, bab bacaan pada sholat fajar atau sholat subuh ya. Kalau di kita lebih mengenalnya sebutan sholat subuh ya. Kalau hadis nih, atau sedikitnya nantinya. Kalau hadis, Rasul sendiri artinya kadang-kadang menyebut sholat fajar, kadang-kadang menyebut sholat subuh. Para sahabat juga sama, kadang-kadang menyebut sholat fajar, kadang-kadang menyebut sholat subuh. Artinya bukan 2 sholat yang berbeda, bukan. Sholat fajar dan sholat subuh itu sama. Kemarin juga ada nih yang di hadis di bab ke-100 teh. Sholat atamah, kan muncul nama atamah. Sholat atamah itu sholat Isya, bukan 2 sholat yang berbeda. Aku berjamaah bersama Abu Hurairah sholat atamah. Sholat nu mana ya sholat atamah? Ayo gitu. Sholat atamah, padahal sholat Isya yang dimaksud. Atau itulah tidak perlu dijelaskan lagi nya kenapa muncul nama sholat atamah untuk sholat Isya.